Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kudus, yang sudah ada dan yang ada dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Terima kasih Tuhan, saat kami memuji bersatu hati Engkau hadir di tengah-tengah kami. Satu kerinduan kami adalah hadirat-Mu lebih dari segala sesuatu. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, secara khusus bagi dua insan yang Kau kasih, Dita Bayu Kristinanto dengan Marta Widyastuti. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga, terlebih dahulu mereka datang kepadamu.
Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Tuhan, bekali juga mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah pemberkatan nikah ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan dalam anugerah-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan kepada mempelai berdua. Pujikan pujian ini dengan penuh rasa syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan, adakan syukur bagi-Mu Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang spesial, hari yang bahagia bagi dua insan yang dikasihi Tuhan, Dita Bayu Kriswinanto dengan Marta Widyastuti. Anda berdua hari ini bahagia? Ya, saya percaya hari ini sudah dinantikan, sudah direncanakan oleh mempelai berdua bersama keluarga, dan satu kerinduan mempelai berdua dalam pernikahan ini tentu ingin hidup yang diberkati, bahagia. Dan kita percaya segala rencana Tuhan itu adalah untuk kebaikan umat manusia. Yang pertama, mempelai berdua, apakah pada masa kalian berdua pacaran, Anda berdua sudah berdoa untuk pasanganmu? Dita Bayu Kriswinanto, apakah engkau berdoa saat kau pacaran dengan Marta Widyastuti? Tuhan, apakah Marta ini adalah tulang rusukku? Demikian juga Marta, apakah engkau juga berdoa ketika engkau pacaran dengan Dita Bayu? Apakah Tuhan, Bayu ini adalah pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, maka biarlah dengan yakin dan percaya Tuhan sudah mendengar doamu. Orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa pemberian Tuhan yang terbaik. Tuhan memberikan jodoh yang paling tepat. Anda berdua harus dengan yakin dan percaya. Jadi dalam membangun rumah tangga, kau akan mengalami, menjumpai, mungkin kau punya kerinduan pasangan hidupmu seperti ini, dan sebagainya. Tetapi nanti setelah kalian hidup bersama,
Ada banyak hal-hal yang ternyata tidak Anda duga, dan juga Anda mungkin tidak membayangkan bahwa ada hal-hal yang tidak kau sukai dari pasanganmu. Tapi harus dengan yakin dan percaya, Tuhan memberikan yang terbaik, Tuhan tidak salah memberikan jodoh. Nah, ini yang akan membawa kalian berdua dalam membangun rumah tangga tetap kokoh dan kuat. Karena Anda berdua sudah yakin, aku sudah berdoa dan Tuhan memberikan yang terbaik. Dan saat ini juga saya ajak Anda berdua fokus kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, dua orang yang sepakat sehati minta kepada Tuhan dengan sungguh hati, maka Tuhan akan memberikan, Tuhan akan menjawab. Dan Tuhan, mata Tuhan menjelajah seluruh muka bumi, hendak mencurahkan kekuatannya, kasihnya, anugerahnya kepada orang yang bersungguh hati. Maka saya ajak mempelai berdua saat ini bersungguh hati. Minta kepada Tuhan, Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Ketika engkau berdoa sungguh-sungguh, biarlah berkat Tuhan turun atas Anda berdua. Demikian juga kedua orang tua yang sudah berdoa untuk putra-putrinya juga dengan yakin dan percaya Tuhan mendengar doa Bapak Ibu dan Tuhan memberikan mantu yang baik. Pernikahan menentukan kehidupan kita. Jadi kita semua yang hadir di tempat ini, Anda bahagia atau tidak bahagia tidak terlepas dari kehidupan rumah tangga. Baik Anda sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua. Kalau Anda saat ini bahagia, tentu rumah tangga Anda rukun harmonis. Jadi ini sangat menentukan saudara. Rumah tangga menentukan. Kalau Anda berdua ingin bahagia, kebahagiaan itu sesungguhnya ada di dalam Tuhan sendiri. Ketika kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan, dan kita menjadikan Tuhan menjadi pusat hidup kita, menjadi sentral hidup kita, dan Alkitab menjadi sumber kebenaran. Ketika Anda berdua mengundang Yesus masuk dalam kehidupanmu, mengundang Yesus masuk dalam perahu kehidupanmu, maka firman Tuhan berkata, di mana Tuhan hadir, maka di situ ada damai sejahtera, ada sukacita. Di mana Tuhan ada, maka di situ ada kasih Allah. Dan di mana Tuhan ada, maka di situ ada perlindungan, ada kuasa, ada anugerah, ada jalan yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu saya ajak Anda berdua sungguh-sungguh menjadikan hidupmu, rumah tanggamu yang berpusat kepada Tuhan. Sebenarnya pernikahan itu adalah rencana Tuhan untuk kebahagiaan manusia. Jadi ketika Allah menciptakan manusia pada mulanya, Tuhan sendiri berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Kemudian Tuhan memberikan penolong bagi dia. Dan firman Tuhan berkata berdua menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih semangat, lebih bahagia. Mestinya seperti itu. Tapi ternyata tidak semua pernikahan berjalan dengan baik. Ada yang menyesal dengan pernikahannya. Terus ada juga rumah tangga yang tidak bahagia. Ada lagi saudara yang lebih parah lagi, rumah tangganya sampai cerai. Nah kalau sampai cerai, sampai tidak bahagia, mana yang salah saudara? Allah yang merencanakan berdua menjadi lebih baik. Kenapa tidak menjadi lebih baik? Bahkan lebih menderita. Pastikan ada yang tidak benar saudara. Jadi kalau sebuah pernikahan tidak bahagia sampai cerai, saya pastikan ya, salah satu atau dua-duanya itu tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, mestinya rumah tangganya pasti bahagia. Pasti rukun, walaupun nanti dalam membangun rumah tangga menghadapi tantangan badai, tapi tetap kokoh. Ketika mereka tetap firman Tuhan yang menjadi dasar hidup, menjadi sumber kebenaran, dan berjalan sesuai firman Tuhan, badai seperti apapun tidak akan membuat karam rumah tangga itu. Dan lihat ketika tetap terus mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemenangan menghadapi badai. Anda berdua ingin bahagia? Mesti hiduplah sesuai firman Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan dari gereja supaya rumah tangga mempelai berdua sungguh-sungguh diberkati dan bahagia. Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan,
Bukan ditaruh di lemari buku, tapi dibaca. Silakan duduk. Bukan disimpan ya, tapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Saudara, kalau kita baca Alkitab, saudara sekalian, kita bisa menemukan anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, dipakai Tuhan. Mereka pasti hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Nah, kalau kita ingin mengalami hidup yang bahagia, yang mengikuti jejak mereka, maka kita akan mengalami berkat Tuhan. Dan terlebih lagi kita mengikuti jejak Kristus dalam hidup ini, maka hidup kita akan seperti Kristus. Dan rumah tangga kita akan menggambarkan hadirat Tuhan. Kristus ada dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita. Jadi Alkitab diberikan bukan untuk disimpan ya, tapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Saya mempelai berdoa mengawali kehidupan rumah tanggamu dengan firman Tuhan. Dibuka Ulangan 28 ayat pertama. Sudah saya kasih batas ini. Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala apa yang Tuhan perintahkan pada hari ini, maka Tuhan mengangkat engkau di atas segala bangsa, dan segala berkat ini akan datang kepadamu. Jikalau engkau sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Saudara, kuncinya saudara supaya kita hidup kita diberkati dan kita mengalami anugerah berkat Tuhan. Dengar sungguh-sungguh suara Tuhan. Lalu bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan? Kan Tuhan tidak bisa dilihat. Dan kita tidak mendengar namanya suara Tuhan itu seperti apa. Tapi Allah menyatakan dirinya, menyatakan keberadaannya melalui Alkitab. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi yang pertama saudara sekalian, kita nyadari, dan Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan memberikan Alkitab. Dan ketika kita percaya firman Tuhan adalah Allah sendiri. Nah, ketika kita ingin hidup kita dalam berkat Tuhan, dengar suara Tuhan, ya baca Alkitab. Maka Tuhan memberikan perintah kepada Yosua ketika Yosua dipilih oleh Tuhan menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Tuhan berkata kepada Yosua, jangan lupa engkau memperkatakan firman Tuhan dan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai perintah Tuhan, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi dalam hidup ini kalau kita ingin hidup kita berhasil dan beruntung saudara, jangan lupa baca firman Tuhan. Memang Alkitab sudah ditulis 2000 tahun yang lalu. Tapi firman Tuhan berkata, dunia dengan segala isinya, dengan segala pengetahuan akan berakhir. Tapi firman Tuhan tidak akan berakhir. Tetap selama-lamanya. Jadi ketika kita menaruh hidup kita kepada sesuatu yang kekal, maka kita pun akan akhirnya memperoleh anugerah yang kekal. Kalau kita menaruh pengharapan kita pada yang sementara di dunia ini, ya nanti berakhir sementara saja. Ini pilihan saudara. Kalau Anda berdua ingin bahagia, seperti Tuhan perintahkan, jangan lupa baca firman Tuhan. Baca. Artinya dikatakan, diucapkan, diperkatakan, bukan dibatin, bukan baca kilat, tapi baca sungguh-sungguh. Dan firman Tuhan berkata, apa yang firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa yang kita baca tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan akan mengerjakan apa yang firman Tuhan itu telah disampaikan. Tuhan akan genapi ketika kita percaya. Tuhan yang menggenapi, itu firman Tuhan, itu sabdanya Tuhan. Bagian kita adalah kita mentaati, melakukannya. Maka Tuhan yang akan menggenapi janjinya, firman-Nya. Lalu apa perintah Tuhan untuk kita semua saudara? Silakan dibuka pita yang merah. Matius pasal 22 ayat 37. Matius pasal 22 ayat 37.
Suatu hari Tuhan Yesus ditanyai orang-orang ahli Taurat, orang Farisi yang belajar agama. Mereka sengaja bertanya kepada Tuhan, dari hukum yang Tuhan berikan mana yang paling penting? Ada 10 hukum Taurat dan hukum-hukum yang lain. Mana yang paling penting? Maka jawab Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang sama dengan itu, yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, kalau sudah baca firman Tuhan ini, kalau hanya baca sepintas Anda tidak mendapatkan sesuatu. Tapi kalau sudah baca dengan sungguh-sungguh, sudah perhatikan kata demi kata, sudah akan menemukan betapa dahsyatnya dan luar biasanya, saudara. Melalui ayat ini, 4 ayat ini, saudara. Ayat 40 dikatakan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pada kedua hukum ini. Yang pertama dan yang utama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Yang Tuhan perintahkan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Tapi kita harus ingat, Allah terlebih dahulu mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Jangan dibalik, saudara ya. Selalu sumbernya Allah. Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Allah terlebih dahulu mencari kita. Allah terlebih dahulu melayani kita. Dan Tuhan mengendaki kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, Allah sudah buktikan kasih-Nya kepada kita umat manusia. Firman Tuhan berkata bahwa semua manusia sudah jatuh dalam dosa, saya dan saudara orang-orang berdosa. Semua yang lahir dari benih Adam, benih laki-laki, mulai dari Adam sampai manusia terakhir, semuanya sudah jatuh dalam dosa. Termasuk nabi-nabi, murid-murid Tuhan Yesus, dan rasul-rasul sama. Buktinya apa? Upah dosa adalah kematian. Maka semua manusia akan mengalami kematian. Itu akibat dosa. Karena pada mulanya Tuhan menciptakan manusia, tidak direncanakan manusia itu mengalami kematian. Tapi begitu manusia melanggar perintah Tuhan dan jatuh dalam dosa, sejak saat itu manusia mengalami yang namanya pengerusakan. Manusia mengalami yang namanya penuaan. Jadi tua. Jadi kalau saya lihat foto saya 40 tahun yang lalu dengan sekarang ya beda sekali. Kalau 40 tahun yang lalu masih imut-imut saya. Si ganteng saudara ya. Tambah tua, tambah saudara sekalian. Mau diapain saudara sekalian, kulitnya juga berubah. Mulai bercak-bercak muncul dan sebagainya. Keriput muncul. Kalau 50 tahun yang lalu, wah masih imut-imut lagi saudara ya. Nah, apalagi kalau bayi baru lahir, wah lembut saudara. Tambah gede, tambah beda kulitnya. Kulit itu berbicara usia. Tapi Tuhan itu ajaib ya. Kulit tipis, tapi bisa nahan badan kita, bisa ngangkat puluhan kilo, orang jebrek. Kulit kita itu ya. Kalau dilatih itu ya, ototnya wah, kenceng semua itu. Ngangkat 100 kilo, orang jebrek deh. Ngangkat. Ajaibnya Tuhan itu seperti itu ya. Allah itu ciptakan. Nah, akibat dosa seperti itu. Tapi kasih Tuhan begitu besar. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Allah sendiri, firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus bukan lahir dari benih laki-laki. Tapi adalah firman Tuhan. Selagi semua yang lahir dari benih laki-laki, semua sudah jatuh dalam dosa. Semua. Maka Yesus bukan benih dari laki-laki. Karena Dia satu-satunya manusia yang dilahirkan dari rahim seorang wanita yang tidak berdosa. Cuma Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus datang dalam dunia dengan satu tujuan, justru dijadikan berdosa, penanggung dosa seisi dunia.
penanggung dosa semua manusia. Jadi kalau kita perhatikan Allah itu adil. Gara-gara satu laki-laki yaitu Adam jatuh dalam dosa, maka semua manusia jatuh dalam dosa. Tapi satu pribadi, Tuhan Yesus yang taat kepada Tuhan. Dan semua orang yang percaya diselamatkan. Maka ketika kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pada hari itu kita menjadi milik Tuhan. Kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Dan kita menjadi ahli waris daripada janji Tuhan. Kita menjadi milik Tuhan. Dan kita memiliki hidup yang kekal. Jadi ketika kita mati, kita tidak akan masuk neraka. Langsung kita kembali kepada Tuhan. Karena kita sudah ditebus. Mereka yang tidak percaya, saudara, benar. Mereka ada di bawah hukum. Mereka mati benar akan dihakimi. Betul, 100% benar. Dihakimi, diadili Allah. Untuk mempertanggungjawabkan. Tapi orang yang percaya pada Kristus, dia tidak lagi dihakimi. Karena sudah ditebus. Sudah dibayar oleh Tuhan sendiri. Bagian kita hanya percaya. Dan kita sebagai orang yang sudah percaya, kita tentu harus hidup sesuai jejak hidup Tuhan Yesus. Memiliki hati seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jadi manusia, menjadi teladan. Memang dia 100% manusia, supaya jadi teladan apa yang harus dilakukan kita. Supaya kita menoleh anugerah. Karena kalau kita belajar, Tuhan Yesus selalu menomorsatukan Allah Bapa. Ya, sebagai manusia, tapi ini menjadi teladan. Menomorsatukan Tuhan. Pagi hari dia cari Tuhan terlebih dahulu. Maka kalau kalian juga mempelai berdua, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, nomorsatukan Tuhan. Awal kehidupanmu diawali cari Tuhan terlebih dahulu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Jadi bangun tidur, tidak meributi yang lain, tapi cari Tuhan terlebih dahulu. Mengucap syukur kepada Tuhan, meninggikan Tuhan. Maka kau akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan di situ Tuhan akan terus memimpin sepanjang harimu akan dalam berkat Tuhan. Nah, Anda berdua, kalau pagi hari bangun tidur, apa yang dilakukan? Namamu sama? Bayu dan Marta. Bayu, bangun tidur apa yang kau lakukan? Jujur, bangun tidur pagi hari, begitu bangun apa yang dilakukan pertama? Bukan bangun tidurku terus mandi ya, bukan itu. Ya, kegiatan apa yang pertama kali kau lakukan? Hah? Oh, minum. Iya. Enggak, setelah minum ngapain? Buka HP. Kamu? Marta? Ngecek handphone, ya wis nomor 1 kan handphone, ya toh. Smartphone nomor 1. Begitu bangun tidur, apalagi dicas dekat tempat tidur. Begitu melek, langsung gerayak-gerayak, HP dipegang. Dihidupkan, dilihat. Benar, musuh sekarang, musuh Tuhan itu smartphone kita. Smartphone ini dibawa kemana-mana. Kalau Anda punya smartphone ya, ada install Alkitab? Ada, berapa versi? Beberapa versi atau satu versi? Oh, satu versi. Kan kamu punyamu ada. Kapan bacanya? Kalau di gereja, Pak. Seminggu sekali. Tapi WA, Instagram, Facebook bukan setiap hari. Setiap saat. Loh betul, ya saya sendiri ya gitu, begitu HP dibuka ya WA dilihat, sopo sing ngirim, kan gitu. Kalau IG sama Facebook saya jarang. Sama YouTube. Itu yang banyak saya buka itu. Ini hampir benar, hampir setiap saat. Kemana-mana dibawa kan. Nah, lebih lagi saudara, kalau yang suka jongkok lama-lama itu karo kene delok di HP. Kalau makan ya gitu saudara, di mana saja.
Tuhan berkata, apakah Tuhan menjadi nomor satu? Mesti mulai dibaca Alkitab. Tuhan itu yang nomor satu. Setelah itu baru yang lain. Lalu nomor satu ya, jadikan Tuhan itu pusat hidupmu. Itu benar. Itu nanti kamu bahagia. Sudah pasti, bukan semoga, bukan mudah-mudahan. Pasti kalau engkau menjadikan Tuhan nomor satu, engkau melakukan firman Tuhan, maka hidupmu ada dalam berkat Tuhan, ada dalam anugerah Tuhan, itu satu hal yang pasti, bukan semoga. Dan demikian juga kalau kita meninggal, itu pasti masuk surga. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan. Karena yang jamin adalah Allah sendiri. Kan manusia jatuh dalam dosa, maka manusia itu berusaha. Dia berjuang. Makanya pengajaran-pengajaran ya itu mengajarkan yang penting kamu berbuat baik, banyak berbuat baik, buat amal, hidup saleh. Nanti amal salehmu bisa membawa masuk ke surga. Benar? Menjamin? Dan jamin saudara, mudah-mudahan, semoga amal salehku diterima Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada satupun yang kita bisa banggakan di hadapan Tuhan. Perbuatan baik kita, kebajikan kita, amal kita, kesalahan kita itu di mata Tuhan semuanya tidak ada artinya. Yang semua itu ya dari Tuhan. No. Mau dibanggakan apa? Yang itu ya dari Tuhan. Tuhan ngomong, itu yang berkati saya. Kamu bisa berbuat amal ya karena saya berkati kamu. Kamu bisa begini karena aku coba otakmu tak goyang sedikit itu. Pendarahan otak wis ora iso apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Tidak ada yang dibanggakan. Tapi ketika kita bertobat dan kita bangga, Tuhan, Engkau Allah yang Maha Besar. Aku orang berdosa, tapi Engkau menebus aku. Dan mengasihi Tuhan adalah kita taat pada perintah Tuhan. Nah, kita melakukan kebaikan. Kita hidup saleh. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Karena aku cinta Tuhan. Karena Tuhan yang menolong saya. Karena Tuhan yang memberkati saya. Jadi kembali semuanya karena Tuhan, saudara. Keselamatan bukan usaha kita. Jadi di surga nanti tidak ada bangga-banggaan. Wah, aku masuk surga, aku bangun rumah ibadah. Aku masuk surga, aku buat amal banyak. Ketika ada banjir, aku ngasih sembako banyak. Tidak akan ada di situ, di kerajaan Allah tidak ada yang bangga-banggakan dengan apa yang dia perbuat. Semuanya hanya berkata, semua karena Tuhan. Semua karena kasih-Nya, semua karena anugerah-Nya. Nah, nanti memang bedanya apa saudara? Ketika kita ada mahkotanya beda, keselamatannya semua oleh Tuhan. Tapi kemuliaan yang kita terima memang beda. Orang yang berjalan di dalam Tuhan sungguh-sungguh beda dengan orang yang asal-asalan hidupnya. Beda. Nomor satu, jadikan Tuhan. Nomor dua, jika Anda berdua ingin bahagia, prinsip yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Ya, kalau ingin bahagia, kasih samamu. Sesama kita siapa? Ya semua manusia. Artinya kita tidak boleh punya musuh. Karena dua hukum ini luar biasa ya. Pertama, hubungan kita dengan Tuhan. Kualitas ibadah kita, sikap hati kita. Artinya ini horizontal, ini vertikal. Ya. Hubungan kita dengan Tuhan. Kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini hubungan sesama horizontal. Itulah salib. Semua yang kita lakukan dalam hubungan ini hanya dengan satu kata, yaitu kasih. Kita beribadah kepada Tuhan karena dasarnya kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Lalu hubungan kita dengan sesama dasarnya juga kasih. Nah gimana Pak kalau terhadap orang-orang yang mengkhianati, yang menyakiti, menfitnah, merugikan, membuli. Ya Tuhan berkata kasih, doakan, ampuni, berkati. Tuhan tidak pernah mengajari kita ngutuki, musuhi, bunuh dia. Enggak.
berkati. Yesus itu mewakili kita manusia yang Tuhan kehendaki. Maka ketika Tuhan Yesus disalib, dia berdoa, Bapa ampunilah karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dibelani. Bayangkan yang menyalibkan dibelani sama Tuhan di hadapan Bapa. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampuni Tuhan. Nah, demikian juga kalau engkau ingin bahagia, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Dimulai sekitarmu, keluargamu sendiri. Baru kemudian sanak saudara. Kemudian teman sekerja, tetangga, dan kemudian semua orang. Jadi tidak boleh punya kebencian. Karena anak-anak Tuhan tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, makanya kalau kita perhatikan sekalipun gereja dirusak ya tetap tidak membalas, kan mendoakan, mengampuni. Nah, maka hidupmu seperti itu. Nanti kalau gerjekan suami istri, ada masalah bertengkar, nggak salah paham, terjadi persoalan yang besar, jangan cari siapa benar siapa salah. Tapi carilah solusi keluar bersama-sama. Kalau engkau ada masalah terus cari siapa benar siapa salah. Ya, kalau misalnya Bayu, kamu terus cari bener istrimu sing salah meng mbok apake. Meng mbok one-oneke goro-goro kuwi to. Bodhok goblok ngone-oneke malah sakit hati. Demikian juga Marta. Ketika engkau setelah itu salah bojoku. Nah, ini suamimu salah meng apa? Kamu jelek-jelekan, kamu maki-maki. Begitu Pak suamimu. Malah terluka. Lebih baik ada masalah, selesaikan bersama-sama. Duduk bersama. Ini masalahnya misalnya ya, masalah keuangan. Ayo duduk bersama bagaimana mengatasi masalah keuangan ini. Nanti malah dapat solusi. Dan dua orang ketika menghadapi badai bersama, artinya malah menjadi semakin kuat. Tidak saling menyakiti. Anaknya misalnya sekolah ramuda, rasanya laki suami atau istri. Kowe to bukan kudune ngurusi bocah ora muda, terus istrine lha piye? Kowe dadi bapak ya geranu tok ngono. Ora gelem ngajar anake dolan wae diteke kae. Nah, padu. Ndak selesai sih masalahnya. Yen wis padu mau apa ya? Malu ya padha wis saya diatasi bagaimana. Nah, anake ben ora stres ya dihibur, wis ndak naik ya sudah. Kan gitu suami istri. Nah, dia omongi malu bareng-bareng kan gitu, ya tah? Lho orang tua ya ikut malu no anaknya enggak naik kelas. Wah. Misalnya ada teman, Bayu, aku krungu kamu ra mundak ya. Rasanya kan enggak enak ya. Lah, anaknya sendiri yang stres. Nah, solusinya adalah selesaikan bagaimana anak tidak stres, ya ditanggung bersama-sama, dikuatkan, nanti anak malah jadi baik. Nah, ponakan saya ya gitu, enggak naik kelas 4. Waduh, ponakanku enggak naik. Ya sudah, bukannya cari gimana, terus anaknya sendiri dikuatkan, sadar. Berikutnya jadi semangat belajar. Akhirnya nilainya baik-baik, dan di kuliah dengan baik. Kuliahnya baik ya, nilainya baik. Begitu selesai kuliah langsung diterima pekerjaan. Tapi harus melewati gara-gara dia tidak naik itu, dia sadar, izin kan teman-temannya naik, wah maju dirinya. Setelah itu orang tuanya rasa bingungi, dia harus belajar sendiri, semangat sendiri. Dan dia cerita sama saya. Kemudian dia ketika sudah mengalami gagal, ketika dia masuk kelas 5, lalu dia gini. Jadi kalau dia di ranking 15, aku mesti harus melanggar yang sampai ke 12. Jadi dia tidak ingin jadi 1 atau 2, tapi di atasnya 3 atau 2, 3, 4 di atasnya. Dikejar, wah tekan. Lalu dia misalnya sudah di ranking 10, kita kejar, aku mau di ranking yang ke-5. Nah di situ dia tidak ngejar yang 1, 2. Tapi itu yang membuat dia semangat belajar.
Mesti dibangun. Bukannya marah-marah ya. Bangun rumah tangga seperti itu. Saling mengasihi. Kalian saling mengasihi? Ya. Orang yang mengasihi pasti memberi. Seperti Allah buktikan. Dia pengasih kita umat manusia. Dia berikan hidupnya. Dia tebus kita. Bayar. Karena mengasihi. Nah sama, kalau kalian saling mengasihi dan firman Tuhan berkata, di mana ada kasih di situ Allah ada. Kamu nanti baca ya, 1 Yohanes 4 itu sudah saya kasih batas. Lalu buka pita yang biru. Tuhan yang menciptakan pernikahan, Tuhan juga memberikan petunjuk, memberikan prinsip, memberikan peraturan. Kalau kita membangun sesuai peraturan, pasti rumah tangga kita jadi kokoh. Nah yang pertama, prinsip pertama adalah, hai istri tunduklah kepada suami. Kalau istri-istri ini bahagia hidupnya dalam rumah tangganya, ingin bahagia, kalau dia ingin jadi istri yang bahagia, lakukan firman Tuhan ini. Jadi istri yang tunduk kepada suami. Artinya tunduk apa? Dia kagum dengan suaminya, bangga dengan suaminya, dia menghargai suaminya, maka dia bisa melayani suaminya dengan baik, dia bisa mesra, dia bisa bergairah dengan suaminya. Tapi begitu seorang istri sudah tidak tunduk, tidak lagi bangga, tidak lagi menghormati, tidak kagum dengan suaminya, saat itu, maka dia tidak lagi bergairah dengan suaminya. Dia susah untuk mesra dengan suaminya. Dan ini Tuhan yang menciptakan, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan seorang istri. Ini Alkitab ditulis 2000 tahun yang lalu. Sekarang zamannya sudah emansipasi wanita. Nah, sudah perhatikan aja ya. Kalian perhatikan pernikahan-pernikahan dari artis-artis itu. Istri kalau begitu perhatikan saja. Begitu dia tidak menghargai suaminya, dia tidak kagum lagi dengan suaminya, dia kagum dengan pria lain, nah, pasti menggok saudara. Demikian juga laki-laki prinsipnya, hai suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah, ini prinsip yang kedua. Kalau Bayu ingin sungguh-sungguh kau bahagia dalam rumah tangga, kasih istrimu. Memang suami jadi kepala, tapi Tuhan tidak perintahkan, hai suami, perintahlah istrimu, aturlah istrimu, tapi kasihlah istri dan anakmu. Kasih. Suami harus jadi pengayom. Sehingga membuat seisi rumah itu menjadi rasanya aman dan tentram. Harus menjadi pribadi itu. Jangan menjadi orang yang otoriter ditakuti. Tidak bahagia. Tapi membawa rasa aman, nyaman. Mengayomi. Nah itu bahagia. Nanti demikian juga prinsip yang ketiga, sebagai anak hormatilah orang tuamu. Kalau engkau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan orang tuamu. Yang keempat, ketika Tuhan memberikan anak, didik anakmu disiplin dalam kasih dan disiplin. Maka anak-anakmu menjadi anak ilahi. Sehingga menurunkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Yang memuliakan nama Tuhan. Kalau engkau tegakkan 4 hal ini, maka rumah tanggamu jadi rumah tangga yang kokoh dan diberkati dan bahagia. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Alkitab bisa ditaruh dulu, saling berpegangan, saling berhadapan. Dengan iman, dengan percaya orang yang ada di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya, ada kelebihan, ada kekurangan. Lihatlah sisi yang baik. Dalam pernikahan ada panggilan yang indah, hendaklah kalian saling mengasihi, saling menolong, saling membangun, saling menguatkan di dalam Tuhan. Sebelum Anda berdua disatukan, terlebih dahulu Anda berdua menyatakan ikrar janji. Saya ajak Anda berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini 2 insan yang kau kasih, Dita Bayu, Kriswi Nanto dengan Marta Widyastuti, mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji-Mu di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Pada saat kamu membaca ikrar janji dengan kesadaran, Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria, Dita Bayu, Kriswi Nanto, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat-Nya, saya, Dita Bayu Krisvinanto,
menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Marta Widyastuti yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaat-Nya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan. Sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Marta Widyastuti. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat-Nya, saya, Marta Widyastuti, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Dita Bayu Kriswinanto yang berada di hadapan saya ini, mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, ingatlah bahwa Anda berdua telah saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas melambangkan kemurnian, dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni. Saya silakan Bayu, kenakan cincin tangan kasihmu bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi Marta dengan kasih yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Marta, silakan kenakan cincin tangan kasihmu bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi Bayu dengan kasih setia, kasih yang murni yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan sedia hadir di antara Anda berdua. Dan tangannya penuh dengan kasih dan berkat menyatukan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan hidupnya hadam Allah. Kita pujikan lagi dengan suara yang lembut. Ku serahkan, ku serahkan. Serahkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapanmu bagi dua insan yang kau kasih, Dita Bayu Kriswinanto dengan Marta Widyastuti, mereka berdua saat ini sujud di hadapanmu. Biarlah tanganmu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritasmu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkatmu,
Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang, leluhur dan orang tuanya kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit, penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biarlah segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Dita Bayu Krisfinanto dengan Marta Widyastuti dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Bayu, jadikan suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Marta, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan Tuhan Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan, dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan segenap glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali bersama-sama turun. Kembali saling berhadapan. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Ya, kembali di posisi tengah ya. Anda berdua sudah menjadi suami istri yang sah. Silakan Bayu membuka cadarnya. Saling berhadapan sebagai simbol keterbukaan. Biarlah sejak hari ini kalian berdua hidup bersama-sama dengan keterbukaan. Kalau smartphone kalian ada passwordnya, pasanganmu tetap tahu. Demikian juga dengan keuangan. Keterbukaan tidak memberi kesempatan pada iblis. Keterbukaan juga menghindarkan kesalahpahaman. Ya, kalian berdua sama-sama sudah mendengar firman Tuhan. Dan saya ajak tidak sekedar mendengar tapi jadi pelaku firman. Ketika Tuhan Yesus ada dalam dunia, dia sebagai mempelai pria. Dan dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Demikian juga Bayu ketika engkau menjadi suami, ada melayani kebutuhan Marta sebagai istrimu. Demikian juga Marta, engkau sebagai istri, melayani kebutuhan suamimu Bayu. Dan biarlah dalam panggilan, hendaklah kalian saling melayani. Saya punya roti, ya saya ajak Anda untuk praktek. Tidak sekedar mendengar, tapi praktek. Silakan dibuka. Anda berdua pacaran berapa lama? Berapa? Hah? Hampir 5 tahun, ya. Selama pacaran 5 tahun, pernah saling suap? Sering ya? Mungkin pernah ya? Ya. Oke, sekarang sebagai suami ya, Bayu berikan suapan yang manis, yang mesra. Jangan gitu, itu biasa ya, yang rodok keren gitu loh. Ya, mundur sedikit. Nah, terus kamu berlutut dulu. Nah, iya, terus rotinya diangkat tangan dua. Terus kamu ngomong dulu. Kalau manggil Marta gimana? Sayang. Yang ini roti untuk kamu.
Ya, oke, mau sebagian enggak apa-apa ya. Oke, ditaruh situ aja meja dulu, kursi ya. Silakan ganti Marta. Tangan kanan pegang roti, tangan kiri pegang suami yang mesra. Itu ditaruh dulu ya. Ya, sing mesra. Nah, bukan gitu no, sing mesra mana? Bagian mana yang mesra? Ya, wajah boleh, leher boleh. Mau pipi boleh, ya. Terus ngomong yang ini roti buat kamu. Makan ya. Lagi-lagi. nah, gitu. Iya. Nah, sekarang Marta, pegang pundak suamimu dengan tangan dua. Inilah pria yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Mungkin Tuhan memberikan hidup bersama 30 tahun lebih, 40 tahun lebih, sampai 50 tahun lebih, sampai salah satu dipanggil Tuhan. Dengan pria ini, kau hidup bersama, satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, dan juga satu selimut nantinya. Dan Bayu pegang pinggang, inilah wanita yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Buatlah bahagia satu dengan yang lainnya. Silakan Bayu berikan ciuman yang manis kening pipi kiri kanannya. Ya. Cintailah ya, wanita ini. Ya, keningnya belum. Ya. Sekarang ganti Marta yang cium suami. Iya. Bagaimana? Anda senang? Mau lagi? Dari gereja akan memberikan akte ya. Ini bapak ibunya Bayu, suami Sri. Bisa berdiri. Silakan Bayu taruh dulu. Kalau engkau ingin memberikan persembahan silakan bersama-sama. Silakan berdiri. Saling berhadapan. Sudah nikah berapa tahun? Tahun berapa menikahnya? 86. 86 berarti sudah 36 tahun. Ya, 36 tahun hidup bersama. Iya. Sudah melewati berbagai tantangan, pergumulan, membesarkan putra-putrinya. Berapa anaknya, Bu? 5, Pak Pendeta. Hah? 5. 5. Ini anak yang keberapa? Kedua. Anak kedua. Yang sudah mentas berapa? 2. 2. Ini 3 ini ya. Ya, masih sisa berapa tahun tidak tahu. Tapi bangun lebih indah lagi. Iya. Ya. Terima kasih. Ya, saya mau tanya dulu. Bayu, bapak ibu ini banyak ributnya apa mesra? Ya, enggak usah dijawab. Ya. Paling tahu, besok anakmu ya paling tahu. Kamu bisa menyembunyikan di luar tapi anakmu enggak tahu persis. Ya, kalian bersama-sama. Ya. Pak, silakan ucapkan terima kasih dulu sama ibu. Masih ingat namanya, disebut namanya ya? Ya, Ibu Sugiyatmi ini lah. Ini istri yang tercinta. Ya, terima kasih sama istri sudah. Terima kasih, Bu. Iya, silakan ibu juga. Terima kasih sama bapak. Namanya siapa? Iya. Suamiku Bambang Herianto. Kami juga mengucapkan terima kasih hingga mendampingi sampai usia sekarang. Iya. Iya. Masih sisa berapa tahun bangun lebih indah lagi. Silakan duduk. Ya. Bayu sama Marta, mari silakan sama-sama bersama-sama di hadapan Marta di hadapan ibu, Bayu di hadapan bapak. Ucapkan terima kasih kepada orang tua, kepada bapak ibu. Silakan. Kalau engkau sampai hari ini semua pengorbanan orang tua. Bapak Ibu, terima kasih sudah selama ini sudah membesarkan Bayu. Maaf kalau Bayu sering merepotkan.
masih banyak salah. Terima kasih pokoknya untuk Bapak dan Ibu. Iya. Silakan Bapak atau Ibu mau ngasih nasihat, silakan. Iya, terima kasih saya terima dari anakku. Pada hari ini engkau telah diteguhkan dan lakukanlah apa yang engkau dengar saat ini menjadi keluarga yang menjadi kehendak Tuhan Yesus. Semoga kamu bisa melewati dengan penuh sukacita. Ya, silakan mempelai sungkem pada orang tua. Silakan. Peluk orang tuamu dan orang tua berikan doa restu. Kau sebut namaku di dalam harapmu. Kau sebut namaku. Ya, ganti posisi ya. Segala namaku di hatimu, tak dapat ku balas cintamu ayahku. Ya, silakan mempelai pada Ibu ya. Sama-sama di hadapan Ibu. Silakan. Marta ucapkan terima kasih. Orang Ibu, terima kasih telah membesarkan Tata sampai sekarang ini, menjadikan Tata menjadi pribadi yang kuat. Terima kasih. Semoga Ibu sehat selalu ya Bu ya. Ya, Ibu mau nasihat? Ya, silakan langsung sungkem aja, mempelai berdua bersama-sama kepada Ibu. Ya. terima kasih Ayah dan Ibu, kasih setiamu padaku, pengorbananmu meneteskan peluru kebahagiaanku. Tuhan lindungi. Ya, silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua sudah. Dalam doa aku berseru Kepada kakak berikan salam pada kakak. Ya, silakan. yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih Ayah dan Ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluru kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air mata yang
tuai bahagia. Kepada mempelai berdua Dita Bayu Krisfinanto dan Marta Widyastuti, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Sebab Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Jagalah dalam kesetiaan dan kekudusan. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah. Saya undang mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih. Dita Bayu Krisfinanto dengan Marta Widyastuti. Kembali kami bersatu hati kami serahkan bahtera rumah tangga yang mereka bangun dalam kasih-Mu Tuhan. Biar hari demi hari yang mereka lalui senantiasa ada dalam pimpinan dan anugerah dalam berkat-Mu Tuhan. Dan Tuhan karuniakan juga keturunan yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Terus Tuhan sertai perjalanan hidup mereka. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Segala pengorbanan mereka tidak menjadi sia-sia. Dan biarlah pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan anak-anaknya bahkan sampai keturunannya. Tuhan berkati kesehatannya, berkati pekerjaan dan usaha keuangannya. Kami berdoa juga untuk setiap kami yang hadir, biarlah berkat yang sama turun atas hidup kami. Tuhan kami serahkan juga setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua. Biar semua berjalan penuh dengan sukacita. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.